Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Justinus Yulibowo dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11. Kali ini kita akan mempelajari tentang masih mengelola informasi dalam ceramah, tapi kita akan membahas pada bagian yang B, yaitu menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Baiklah, di sini saya belajar, kalian belajar, kita belajar bareng. Tujuan pembelajaran kita pada bagian-bagian penting dalam ceramah, siswa diharapkan mampu yang pertama untuk menelaah bagian-bagian penting dalam ceramah, dan yang kedua menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Jadi di sini kita untuk pertama kalinya nanti akan mencoba mencari bagian yang pokok dalam sebuah teks ceramah menjadi intisari dalam teks ceramah, dan yang kedua kita akan menemukan satu contoh kalimat majemuk yang ada pada teks ceramah. Kita lanjutkan. Bagian penting dalam teks ceramah. Dalam teks ceramah ada kalimat yang menjadi bagian pokok atau bagian dasar. Bagian pokok ini merupakan bagian yang penting dalam teks ceramah karena bersifat umum dan merangkum keseluruhan informasi di dalam teks ceramah. Mari kita simak ceramah dari Menteri Pendidikan, lalu kita temukan kalimat yang menjadi bagian pokok dari ceramah tersebut. Kita akan melihat ceramah dari Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim. Halo, salam dari Mendikbud. Kita sedang melalui krisis COVID-19, krisis yang memakan begitu banyak nyawa, yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita dan seluruh dunia. Tapi dari krisis ini, kita dapat banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan saat kondisi krisis dan setelahnya pun. Untuk pertama kalinya, guru-guru melakukan pembelajaran lewat online, menggunakan tool-tool baru, dan menyadari bahwa sebenarnya pembelajaran bisa terjadi dimanapun. Orang tua untuk pertama kalinya menyadari betapa sulitnya tugas guru, betapa sulitnya tantangan untuk bisa mengajar anak secara efektif dan menimbulkan empati kepada para guru-guru yang tadinya mungkin belum ada. Guru, siswa, dan orang tua juga sekarang menyadari bahwa pendidikan itu bukan hanya satu hal yang bisa dilakukan di sekolah, tapi pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari tiga pihak ini. Dan tanpa ada kolaborasi itu, pendidikan yang efektif tidak mungkin bisa terjadi. Kita sebagai masyarakat juga belajar mengenai betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya kebersihan, dan betapa pentingnya norma-norma kemanusiaan di dalam masyarakat kita. Timbulnya empati, timbulnya solidaritas di masyarakat kita pada saat pandemi COVID-19 ini merupakan suatu pembelajaran yang harus kita kembangkan bukan hanya di masa krisis ini, tapi pada saat krisis ini sudah berlalu. Belajar memang tidak selalu mudah, tapi ini saatnya kita berinovasi, ini saatnya kita bereksperimentasi, inilah saatnya kita mendengarkan hati nurani kita dan belajar dari COVID-19 agar kita menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi ceramah dari Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim. Bagian penting dalam ceramah, apakah kalian sudah menemukan bagian tersebut? Ya, dari ceramah tersebut dapat kita temukan bagian pokoknya pada menit ke 0,17, artinya pada detik ke-17 yang kalimatnya berbunyi,
Tapi dari krisis ini kita dapat banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan saat kondisi krisis dan setelahnya pun. Kalimat-kalimat Menteri Nadiem selanjutnya adalah uraian-uraian mengenai kalimat bagian pokok tersebut. Selanjutnya adalah tujuan yang kedua. Di sini kita akan menemukan kalimat majemuk bertingkat yang ada pada ceramah Menteri Pendidikan tadi. Di dalam teks ceramah kita sering menemukan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungannya antara klausa tidak sederajat. Salah satu unsur klausa menduduki fungsi induk kalimat dan unsur klausa yang lain adalah sebagai anak kalimat. Bagian pokok dari ceramah Menteri Pendidikan di awal juga merupakan kalimat majemuk bertingkat. Ya, kalimat yang tadi. Tapi dari krisis ini kita dapat banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan saat kondisi krisis dan setelahnya pun. Kalimat ini adalah kalimat majemuk bertingkat, di mana induk kalimat ada pada klausa. Tapi dari krisis ini kita dapat banyak sekali hikmah dan pembelajaran. Dan anak kalimat ada pada klausa. Hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan saat kondisi krisis dan setelahnya pun. Kedua kalimat tersebut disatukan oleh konjungsi penghubung atributif kata yang. Baiklah. Untuk memahami lebih lanjut tentang kalimat majemuk bertingkat, silahkan kunjungi dan simak video saya di channel YouTube Justinus Wibowo. Video yang berjudul Kalimat Simpleks dan Kalimat Kompleks. Di sini dijelaskan tentang kalimat tunggal dan kalimat majemuk, sedangkan di situ juga dijelaskan dengan rinci kalimat majemuk setara seperti apa dan kalimat majemuk bertingkat seperti apa. Selanjutnya juga, untuk lebih memahami apa itu yang disebut klausa dan hubungannya dengan kalimat itu seperti apa, kalian dapat juga melihat video di channel YouTube saya Justinus Wibowo yang berjudul Kata, Frasa, Klausa, dan Kalimat. Di sana kalian akan memahami apa bedanya kata, kemudian frasa, kemudian klausa, dan kalimat itu seperti apa. Luar biasa. Kedua video tersebut nanti tautannya akan saya sertakan di bagian deskripsi dari video ini. Kalian bisa mencari kedua video ini di bagian deskripsi. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa pada bagian selanjutnya, yaitu bagian C, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah. Saya Justinus Yuli Wibowo mohon pamit. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, dan berilah like sebanyak-banyaknya jika kalian menyukai video ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.